Sebelum lanjut videonya, yuk like, comment, subscribe, dan share videonya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar yang isi konten tetap semangat buat konten-konten berikutnya. Hai semuanya, kali ini kita akan kembali membahas soal AKM literasi. Sebelumnya saya sudah membahas juga soal AKM literasi beserta simulasi pengerjaannya. Nah, jika kalian penasaran, kalian bisa cek video-video sebelumnya. Oke, kita langsung mulai saja yuk pembahasan atau tutorial menjawab soal-soal AKM literasi. Soal AKM literasi kali ini saya ambil dari Pusmenjar atau Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemdikbud. Ini untuk soal nomor 1. Soal nomor 1 ini disajikan sebuah puisi. Puisinya tersebut berjudul Siti dan Udin di Jalan. Nah, kalau ingin mencermati lebih lanjut mengenai isi puisi ini, kalian bisa pause dulu videonya, lalu cermati dahulu isi puisinya seperti apa. Nanti kita akan membahas bersama-sama untuk menjawab soalnya. Nah, di sini soalnya yaitu apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya. Nah, kalau kita lihat puisi yang disajikan pada soal nomor 1 ini terdiri atas 8 baris. Nah, kita lihat kira-kira apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya. Kita lihat di baris ke-8. Di baris ke-8 ini disampaikan bahwa Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Nah, ini kalau kita bahas dulu secara ringkas. Jadi isi puisinya ini mengenai Siti dan Udin yang memiliki kegiatan menyanyi atau mengamen di jalanan. Nah, ini bisa kita lihat pada baris ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, di baris-baris berikutnya dijelaskan bahwa Siti dan Udin itu setiap hari berkeliaran di jalan. Lalu, dengan suara serak dan napas yang sesak oleh polusi, kalau hari ini bisa makan, alhamdulillah. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka berdua memiliki kegiatan setiap hari di jalanan, yaitu mengamen dan bernyanyi. Kurang lebih isi puisinya itu seperti itu. Nah, kalau tadi kan pertanyaannya, apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Nah, tadi kita cek saja di baris yang ke-8. Di baris yang ke-8 ini dijelaskan bahwa Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Nah, ini soalnya itu soal pilihan ganda, jadi kita hanya bisa memilih satu jawaban saja. Jika merujuk di baris ke-8 tadi, isi yang tepat yaitu ingin bersekolah. Opsi yang pertama ya. Nah, ini kalau kita jawab di sini, kita tinggal klik saja di sini. Ingin bersekolah, seperti itu. Lalu lanjut di soal berikutnya. Ini soal berikutnya, soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 juga masih menggunakan puisi yang sama, yaitu puisi Siti dan Udin di Jalan. Nah, namun soalnya itu soal pilihan ganda kompleks. Jadi kalian bisa memilih jawaban lebih dari satu. Di sini yang ditanyakan, manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah sifat. Nah, di sini sifatnya ada pekerja keras, pemalu, dan sabar. Nah, kita perlu cek ke isi teksnya. Apakah pekerja keras salah satu sifat Siti dan Udin? Nah, kita lihat di teksnya. Di sini kalau kalian cermati di baris ketiga, di sini dijelaskan dari pagi sampai malam mereka tersenyum dalam peluh. Peluh itu kan berarti keringat. Jadi dari pagi sampai malam mereka itu bekerja keras sampai mengeluarkan peluh, tetapi mereka tetap tersenyum atau tetap bahagia. Nah, di baris ketiga inilah terlihat bahwa salah satu sifat Siti dan Udin itu adalah pekerja keras. Jadi kita jawab di soalnya itu, kita centang saja pekerja keras. Nah, tadi kan jawabannya bisa lebih dari satu. Kita cermati lagi pernyataan atau sifat yang lainnya ya. Lalu pemalu. Nah, kalau pemalu ini tidak
terlihat atau tidak dijelaskan pada isi teksnya. Jadi tidak ada baris yang menjelaskan bahwa sifat Siti dan Udin itu pemalu. Lalu kita cek yang sabar. Nah, kalau kita lihat sifat sabar ini, kita bisa cermati di baris ke-7 dan ke-8. Nah, kalau di baris ke-7 ini, mereka itu penuh rasa syukur. Jadi, jika mereka bisa makan, mereka mengucapkan alhamdulillah, dan juga mereka tetap berdoa dalam situasi apapun. Nah, sifat mereka ini yang penuh rasa syukur dan tetap berdoa dalam situasi seperti apapun menunjukkan bahwa Siti dan Udin itu memiliki pula sifat yang sabar. Jadi ini bisa kita centang ya, pekerja keras dan sabar. Itulah sifat Siti dan Udin yang sesuai dengan isi puisi yang disajikan. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Di soal berikutnya yaitu soal nomor 3. Nah, di sini juga masih menggunakan puisi yang sama. Pertanyaannya berbentuk pilihan ganda kompleks ya. Jadi kalian bisa memberi tanda centang pada kolom benar dan pada kolom salah. Jika pernyataannya itu sesuai dengan isi teks, kalian perlu mencentangnya pada kolom benar. Namun jika pernyataannya tidak sesuai dengan isi teks, kalian centang pada kolom salah. Nah, kita cek nih setiap pernyataannya. Di sini ada 2 pernyataan. Yang pertama, ini pernyataan yang pertama, Siti dan Udin selalu bahagia saat menyanyi. Nah, kita bisa mengetahuinya dari baris kedua dan ketiga. Nah, di sini dijelaskan bahwa salah satu kegiatan Siti dan Udin adalah menyanyi. Mereka menyanyi di tengah kebisingan. Itu salah satu kegiatannya, jadi sudah sesuai ya kalau mereka itu punya kegiatan menyanyi. Nah, apakah Siti dan Udin itu menyanyinya selalu bahagia? Nah, kita bisa lihat di baris ketiga di sini, pagi sampai malam mereka tersenyum dalam peluh. Nah, ini menunjukkan bahwa Siti dan Udin selalu bahagia saat menyanyi. Jadi di baris kedua dan baris ketiga puisi tersebut kita bisa memperoleh informasi bahwa pernyataan yang nomor 1 ini tepat atau sesuai dengan isi teks. Jadi kita perlu mencentangnya di kolom benar. Jadi untuk pernyataan nomor 1 ini kita centang kolom benar karena sesuai dengan isi teks. Nah, di pernyataan yang kedua ini apakah sesuai juga dengan isi teks? Kita cek. Om dan tante, di sini ada kata kunci om dan tante, kesal ketika kedatangan Siti dan Udin. Nah, kalau kita merujuk pada isi puisinya, di sini memang ada kata-kata atau kata kunci om dan tante. Tapi di puisi ini tidak disebutkan atau tidak dijelaskan bahwa om dan tante itu kesal ketika kedatangan Siti dan Udin. Jadi tidak ada penjelasan bahwa om dan tante itu kesal kepada Siti dan Udin. Jadi tidak sesuai pernyataan yang nomor 2 ini dengan isi teks karena tidak dijelaskan lebih lanjut dalam isi teks tersebut. Nah, kalau pernyataannya tidak sesuai dengan isi teks, kita perlu menjawabnya di kolom salah seperti ini. Jadi ini kolom benar untuk pernyataan yang sesuai isi teks dan kolom salah untuk pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks. Seperti itu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini jenis soalnya adalah soal isian singkat. Jadi kalian tidak perlu pemaparan yang panjang untuk menjawab soalnya. Cukup dengan 1 kalimat, cukup dengan 1 kata atau 2 kata saja. Nah, di sini yang ditanyakan adalah apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Nah, kita bisa mengetahuinya dari kata-kata kunci yang terdapat pada teks tersebut. Di sini ada kata kunci menyanyi. Lalu ada kata kunci mengharap receh. Lalu ada kata kunci juga berkeliaran di jalan-jalan.
dengan suara serak dan napas yang sesak. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kegiatan menyanyi di jalanan. Nah, kalau mengharap receh berarti mereka juga punya kegiatan itu yang disebut mengamen. Jadi kita bisa menjawabnya mengamen atau menyanyi sesuai dengan kata-kata kunci yang disajikan pada puisi tersebut, yaitu tadi menyanyi, mengharap receh, berkeliaran di jalan-jalan. Nah, ini kan salah satu kegiatan-kegiatan seorang pengamen ya. Jadi jika ditanyakan apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan, kita bisa menjawabnya mengamen atau menyanyi. Kalian jawab mengamen pun itu sudah sesuai ya, sudah tepat. Nah, itu untuk jawaban soal nomor 4. Jadi hanya cukup satu kata saja untuk menjawabnya karena ini soal isian singkat seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini masih menggunakan puisi yang sama ya. Puisi Siti dan Udin di jalan. Nah, di sini kalau untuk soalnya, soal yang ditanyakannya itu berbentuk menjodohkan. Jadi kalian perlu menjodohkan pernyataan yang ada di kolom sebelah kiri dengan pernyataan yang ada di kolom sebelah kanan. Nah, kalau di sini soalnya itu pasangkanlah peristiwa yang ada pada lajur kiri, jadi ini peristiwanya, dengan tokoh atau pelaku yang ada pada lajur kanan. Nah, ini pelaku atau tokohnya. Nah, tapi ketika kalian menjodohkan, itu harus sesuai dengan isi teks yang disajikan, yaitu isi teks Siti dan Udin di jalan. Jadi, si peristiwanya memang harus disesuaikan dengan isi puisinya. Nah, di sini peristiwanya itu suka memberi uang receh dengan seadanya. Nah, kira-kira untuk peristiwa yang seperti ini pelakunya itu siapa? Apakah Siti dan Udin, Om dan Tante, atau Siti dan Om? Nah, kalau kita merujuk pada isi teksnya, kita lihat baris keempat ya. Di sini di baris keempat ada menyapa Om dan Tante, mengharap receh seadanya. Nah, jadi Siti dan Udin itu menyapa Om dan Tante, mengharap receh seadanya. Yang mengharap receh itu Siti dan Udin. Nah, berarti yang suka memberi uang receh itu Om dan Tante, sesuai dengan baris keempat tadi ya. Nah, jadi kalau kita jawab di soalnya ini seperti ini. Tadi yang peristiwa suka memberi uang receh kita klik di sini. Lalu tadi pelakunya Om dan Tante ya. Nah, ini akan tertarik garis seperti ini. Itulah salah satu contoh soal menjodohkan. Nah, kita lihat peristiwa berikutnya. Di sini ada peristiwa suka bernyanyi dengan suara serak dan napas yang sesak. Nah, kira-kira untuk peristiwa yang seperti ini pelakunya siapa? Nah, kalau kita cek di baris kelima dan keenam, nah ini baris kelima ya. Beribu Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan. Jadi Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan dengan suara serak dan napas yang sesak. Nah, dari baris ini bisa kita ketahui bahwa yang bernyanyi dengan suara serak dan napas yang sesak adalah Siti dan Udin. Jadi kalau kita jawab soalnya itu, kita klik di sini, lalu kita klik jawaban yang tepatnya atau kita pasangkan dengan pelaku yang tepat. Nah, seperti ini. Nah, itu untuk contoh soal menjodohkan. Nah, kalau kalian sudah yakin jawabannya, kalian lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal nomor 6, masih menggunakan teks yang sama, yaitu teks puisi Siti dan Udin di jalan. Nah, di sini
Soal yang ditanyakan itu berbentuk soal uraian. Jadi kalian diminta untuk menjelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut sudah sesuai dengan isi puisi. Nah, jadi di sini itu soalnya itu kalian diminta menguraikan alasan. Di sini kalian perlu mengaitkan gambar yang ada. Nah, ini gambarnya dengan isi puisi. Nah, kalau kita cermati tadi, isi puisi ini adalah tentang kegiatan Siti dan Udin yang mengamen. Jadi, kalau kita cermati kegiatan Siti dan Udin mengamen di jalan. Nah, ini isi puisinya ya. Kegiatan Siti dan Udin mengamen di jalan. Nah, ini bisa kalian ketahui dari kata kunci yang tadi, menyanyi, lalu mengharap receh seadanya, berkeliaran di jalan-jalan. Nah, berdasarkan isi puisi ini, apakah gambarnya sudah sesuai? Nah, jika sudah sesuai, jelaskan alasannya mengapa gambar yang disajikan ini sudah sesuai dengan isi puisi. Nah, di sini kan gambarnya terlihat ada dua orang anak, laki-laki dan perempuan. Ini bisa menggambarkan bahwa tokoh laki-lakinya itu Udin dan tokoh perempuannya itu Siti. Jadi dari tokohnya sudah sesuai ya, ada dua tokoh. Lalu di sini kan mereka memiliki kegiatan menyanyi. Nah, mereka menggunakan di gambarnya itu alat musik gitar dan tamborin. Nah, ini untuk mendukung bahwa kegiatan yang mereka lakukan adalah menyanyi. Lalu pakaian mereka di sini diperlihatkan lusuh ya. Nah, ini sesuai dengan kata kunci yang ada pada teks, yaitu dengan baju rombengan. Nah, ini menunjukkan bahwa pakaian yang mereka gunakan itu lusuh atau rombeng. Jadi sudah sesuai ya dengan isi teks atau kata kunci yang ada pada teks. Lalu mereka juga di sini digambarkan tersenyum atau bahagia, Siti dan Udin. Nah, gambarnya pun sama, mereka digambarkan ceria gitu saat menyanyi meskipun di jalan dengan pakaian yang lusuh. Nah, jika kita merujuk pada kata kunci dan isi puisi yang sudah dijelaskan tadi, kita bisa membuat alasan yang tepat mengapa gambar yang disajikan sesuai dengan isi puisi. Nah, kita bisa menjawabnya. Gambar yang digunakan sudah sesuai dengan isi puisi karena. Nah, kalau ditanyakan alasan berarti di sini harus menggunakan kata karena yang menunjukkan suatu sebab. Karena menggambarkan dua tokoh anak kecil yang bernyanyi di jalan dengan pakaian lusuh namun tanpa kriang. Nah, jawaban ini bisa kalian cek lagi ke isi puisi tadi ya. Di sini kan kegiatan Siti dan Udin mengamen di jalan. Nah, jawaban ini pun menggambarkan bahwa si gambarnya itu menggambarkan dua tokoh anak kecil yang bernyanyi atau mengamen di jalan dengan pakaian lusuh namun tanpa kriang. Jadi memang gambarnya itu sudah sesuai dengan isi puisi. Kalian hanya tinggal menguatkan saja atau menjelaskan kembali kenapa gambar yang disajikan sudah sesuai. Nah, jawabannya seperti ini. Karena ini bentuknya soal uraian, jadi memang jawabannya itu harus lebih kompleks atau harus lebih panjang dari isian singkat.
Nah, itu dia soal nomor 6. Kalau kalian sudah yakin dengan jawaban kalian, kalian bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau ini di soal nomor 7 disajikan infografis dan juga sebuah teks sederhana. Nah, di sini ada infografis dan teks yang sederhana. Lalu ada pertanyaan, apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti mata panda? Nah, kita tidak akan bisa menjawab ini kalau kita tidak mencermati terlebih dahulu isi artikel atau isi teks dan isi infografis yang disajikan. Nah, jadi kita harus mencermati terlebih dahulu isi infografisnya seperti apa. Nah, ini kalau kita cermati di sini infografis itu yang ini ya, yang ada gambar dan juga penjelasan teks. Nah, di sini infografisnya mengenai lama tidur yang kita butuhkan. Nah, kalau kita lihat judul ini berarti ini mengenai lamanya tidur yang dibutuhkan oleh setiap orang. Nah, nantinya pembagiannya itu berupa usia dan lama tidur yang dibutuhkan masing-masing usia. Nah, sebelumnya di sini ada pemaparan narasi. Nah, di sini dijelaskan secara singkat. Nah, kalau kalian kurang jelas, kita bisa lihat di soalnya ya. Nah, kita zoom. Nah, di sini kalian bisa cermati di bagian yang ini. Nah, di sini dijelaskan tidur adalah salah satu pilar kesehatan. Nah, tidur terlalu banyak dan terlalu sedikit dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Jadi memang tidur itu harus cukup, tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebihan. Nah, jika kurang dari 5 jam per malam, jika tidur kita kurang dari 5 jam per malam, ini dapat melipat gandakan resiko penyakit jantung, serangan jantung, dan stroke. Jadi kalau kita kurang tidur, akan mudah terserang penyakit jantung, serangan jantung, dan stroke. Nah, ada juga hubungan yang terus-menerus antara kurang tidur dan penambahan berat badan. Nah, kurang tidur juga mempengaruhi penambahan berat badan, insulin, resistensi, dan diabetes. Nah, pokoknya kalau di sini itu pokok informasinya itu kalau kita kurang tidur ada resiko kesehatan yang berdampak bagi tubuh kita. Nah, dampaknya itu justru dampak buruk jika kita kurang tidur. Nah, makanya di sini dijelaskan di infografis ini ada tangga kan. Nah, ini berbentuk tangga. Nah, kalau kalian cermati gambar-gambar ini, nah gambar-gambar ini menunjukkan usia. Jadi ini bayi, ini balita. Nah, lanjut ke yang berikutnya ini sampai dewasa dan lansia. Nah, kita lihat nih di kolom yang pertama. Nah, ini dijelaskan bayi baru lahir 0 sampai 3 bulan. Nah, kalau kita lihat kolom ini, dia membutuhkan waktu tidur 14 sampai 17 jam. Nah, jadi jika kurang dari 14 jam akan beresiko terhadap kesehatannya. Sebaliknya, jika lebih dari 17 jam, itu pun akan beresiko terhadap kesehatannya. Jadi memang yang paling ideal atau yang paling sesuai itu dalam seharinya bayi itu tidur antara 14 jam sampai 17 jam. Jadi kalau 14 jam, 15 jam, 16 jam sampai 17 jam itu masih aman untuk bayi. Nah, lalu itu untuk bayi baru lahir ya. Nah, ini untuk bayi yang berusia 4 sampai 11 bulan. Yang tadi kan rentang usianya 0 sampai 3 bulan. Nah, ini 4 sampai 11 bulan. Kita cermati. Nah, ini dia membutuhkan lama tidur 12 sampai 15 jam per hari. Nah, kita lanjut lagi untuk balita. Nah, ini kalau kalian ini lihat tuh bentuknya seperti ini ya. Jadi seperti anak tangga. Nah, di sini kalau balita itu 1 sampai 2 tahun dia membutuhkan waktu tidur 11 sampai 14 jam.
Nah, untuk usia prasekolah 3-5 tahun 10-13 jam, lalu berlanjut sampai di lansia atau lanjut usia. Lanjut usia itu 65 tahun ke atas. Nah, ini yang dalam kurung ini sekalian cermati. Ini 65 tahun ke atas, mereka membutuhkan waktu 7-8 jam lama tidurnya dalam satu hari. Nah, itu informasi yang bisa kita dapatkan dari infografis ya. Nah, lalu di sini ada teksnya satu lagi. Nah, teks yang ini menjelaskan pentingnya tidur yang cukup untuk kesehatan. Jadi informasinya sama ya dengan yang di infografis ini, sama-sama menjelaskan pentingnya tidur yang cukup. Nah, kalau di sini dijelaskan kurang tidur bisa membuat kita menjadi mudah marah dan tidak fokus dalam belajar. Nah, kalau di sini dijelaskannya salah satu dampak kurang tidur itu mudah marah dan tidak fokus dalam belajar. Nah, kalau di infografis tadi dijelaskannya akan beresiko terhadap penyakit jantung, serangan jantung, dan stroke. Nah, kalau pada teks yang ini dijelaskannya itu lebih ke bagian atau otak ya, organ otak yang terpengaruhnya. Kalau yang di infografis itu jantung. Nah, di sini juga dijelaskan kurang tidur juga akan membuat kita mudah lupa. Lalu akan mengakibatkan lingkaran hitam di bawah mata. Nah, ini lingkaran hitam di bawah mata bisa timbul pada orang yang kurang tidur. Jadi di sini kalau di teks yang ini dijelaskan kurang tidur itu lebih berpengaruh kepada organ bagian otak. Jadi bisa menyebabkan mudah marah, tidak fokus dalam belajar, mudah lupa, lalu juga berpengaruh terhadap bagian bawah mata. Jadi ada lingkaran hitam. Nah, biasa disebut mata panda. Nah, berkaitan dengan mata panda tadi kan soalnya menanyakan apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti mata panda. Nah, ini penyebab mata kita terlihat seperti mata panda itu apa? Nah, kalau kita lihat dalam teks yang ini, terutama pada teks atau pada kalimat keempat, yaitu yang ini ya, salah satu penyebab lingkaran hitam di bawah mata itu adalah kurang tidur. Jadi kita bisa menjawab soal ini dengan jawaban kurang tidur. Kita tinggal ketik saja jawabannya, kurang tidur. Nah, kalau kalian sudah yakin dengan jawabannya, kalian bisa berlanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 8. Soal nomor 8 pun masih sama, menggunakan infografis dan teks yang sederhana. Nah, di sini yang ditanyakan, penyakit apa yang dapat berlipat ganda jika seseorang tidur kurang dari 5 jam per malam? Nah, dari mana kita bisa mendapatkan informasi tersebut? Nah, ini ya. Nah, di sini kan ada pertanyaannya seperti ini dan ada pilihan. Nah, pilihan ini menandakan bahwa soal ini adalah soal pilihan ganda. Oh, di sini pilihan ganda kompleks. Jadi kita bisa memilihnya lebih dari satu karena di sini kalau kita cek jawabannya ini bisa dipilih lebih dari satu. Kita cek ya. Nah, di sini, penyakit apa yang dapat berlipat ganda jika seseorang tidur kurang dari 5 jam per malam? Nah, ini bisa kita ketahui dari infografiknya ya. Dari infografik ini. Nah, di sini ada keterangan bahwa tidur kurang dari 5 jam per malam dapat melipat gandakan risiko penyakit jantung, serangan jantung, dan stroke. Nah, ini kalau kalian mau lihat lebih jelasnya lagi, kita di zoom saja. Nah, di sini informasinya bisa kita ketahui, tidur kurang dari 5 jam per malam dapat melipat gandakan resiko penyakit jantung, serangan jantung, dan stroke. Nah, ini sesuai dengan tadi
pertanyaannya. Penyakit apa yang dapat berlipat ganda jika seseorang tidur kurang dari 5 jam? Nah, sini ada pilihan serangan jantung. Berarti ini sudah sesuai ya dengan isi infografisnya yang ini. Kalau diabetes, insulin, nah kalau ini dijelaskannya di kalimat berikutnya. Jadi kita fokus saja pada kalimat yang ketiga di infografis ini, yaitu penyakitnya penyakit jantung, serangan jantung, dan stroke. Jadi yang bisa dipilih itu dua ya, serangan jantung dan stroke. Nah, yang ini kita bisa klik ini dan ini sesuai dengan informasi yang disampaikan pada kalimat ketiga di infografis tadi ya. Nah, yang ini. Tidur kurang dari 5 jam per malam dapat melipat gandakan risiko penyakit jantung, serangan jantung, dan stroke. Nah, kalau kalian sudah yakin dengan jawabannya, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 9 juga masih menggunakan infografis dan teks yang sama, dan yang ditanyakan adalah tujuan penulis pada teks tersebut. Nah, ini ada pilihannya. Nah, ini pilihannya bisa kita pilih salah satu saja karena soalnya berbentuk soal pilihan ganda. Nah, jika ditanyakan tujuan penulis, kita harus mencermati terlebih dahulu tema kedua teks ini. Nah, kalau kita cermati, tema teksnya itu sama antara infografis dan teks yang disajikan, yaitu sama-sama menjelaskan tentang pentingnya tidur yang cukup. Jadi di infografis ini juga dijelaskan pentingnya tidur yang cukup, di teks ini pun sama-sama dijelaskan pentingnya tidur yang cukup. Bahkan di infografis ini dijelaskan lamanya tidur yang dibutuhkan untuk masing-masing usia. Ini bisa menjadi data bagi pembaca, tidur yang cukup untuk masing-masing usia itu berapa lama. Jadi di sini sampai dijelaskan datanya. Informasinya itu lebih lengkap lagi. Nah, kalau kita lihat kepilihannya, kalau kita cermati masing-masing pilihannya, di sini pilihan yang pertama menunjukkan kepada pembaca data rata-rata orang tidur per hari. Nah, di infografik ini memang dijelaskan data. Namun data yang dijelaskan bukan rata-rata orang tidur per hari, melainkan lamanya tidur yang dibutuhkan oleh masing-masing usia. Jadi, untuk opsi yang pertama ini tidak sesuai dengan informasi yang disajikan infografis ataupun teksnya. Lalu yang kedua, memengaruhi pembaca untuk memiliki waktu tidur yang cukup. Di sini memang dijelaskan pentingnya waktu tidur yang cukup atau tidur yang cukup itu penting. Tapi di sini tidak ada ajakan yang bisa mempengaruhi pembaca. Jadi memang sifatnya itu hanya memberikan informasi saja, baik di infografisnya ataupun di teksnya. Nah, jadi opsi yang B ini tidak bisa kita gunakan. Lalu opsi yang C atau yang ketiga, menjelaskan kepada pembaca cara untuk terhindar dari kurang tidur. Nah, di opsi ini juga tidak sesuai dengan isi infografisnya karena tidak dijelaskan cara untuk terhindar dari kurang tidur. Jadi memang infografis dan teksnya itu hanya menjelaskan cukup pentingnya tidur yang cukup bagi orang atau pentingnya tidur yang cukup bagi masing-masing orang. Nah, jadi kita bisa memilih opsi yang terakhir ya, menginformasikan pembaca pentingnya waktu tidur yang cukup. Nah, kita bisa mengklik opsi yang terakhir. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 10, masih infografis yang sama. Di sini ditanyakan pernyataan yang benar tentang manfaat tidur cukup bagi kesehatan. Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Ini berarti bahwa soal yang disajikan adalah soal
pilihan ganda kompleks. Nah, di sini kan ditanyakan manfaat tidur cukup bagi kesehatan. Nah, kita cek nih satu-satu. Nah, di sini di pernyataan yang pertama katanya tidur yang cukup membantu kita untuk fokus dalam belajar. Nah, ini kita bisa lihat di teks yang ini ya. Teks yang ini, apakah betul tidur yang cukup bisa membantu kita fokus dalam belajar? Nah, kalau kita cermati kalimat yang kedua, di sini dijelaskan bahwa kurang tidur bisa membuat kita mudah marah dan tidak fokus dalam belajar. Nah, karena kurang tidur bisa membuat kita tidak fokus dalam belajar, berarti kalau kita tidur cukup, hal tersebut bisa membantu kita untuk fokus dalam belajar. Nah, jadi pernyataan yang pertama ini tepat ya, kita klik. Kita cermati lagi pernyataan yang nomor 2. Nah, di sini katanya membuat kita lebih mudah mengingat sesuatu. Jadi tidur yang cukup itu membuat kita lebih mudah mengingat sesuatu. Nah, kita bisa melihat dari kalimat ketiga teks yang ini. Di sini dikatakan bahwa kurang tidur akan membuat kita mudah lupa. Nah, kalau kurang tidur membuat kita mudah lupa, berarti jika kita cukup tidur, kita akan lebih mudah mengingat sesuatu. Jadi pernyataan yang nomor 2 ini, lebih mudah mengingat sesuatu, ini tepat ya, merupakan manfaat tidur yang cukup. Bisa kita klik lagi. Agar lebih jelas. Nah, lalu kita cek pernyataan yang ketiga. Nah, di sini katanya kalau tidur cukup menyebabkan timbulnya lingkaran hitam di bawah mata. Apakah betul? Nah, kalau kita lihat kalimat keempat, yang menyebabkan lingkaran hitam di bawah mata timbul itu justru kalau kita kurang tidur. Jadi kalau kita tidur cukup, lingkaran hitam di bawah mata itu tidak akan timbul. Jadi pernyataan yang ketiga ini tidak perlu kita checklist karena tidak sesuai dengan isi teksnya. Nah, kita lihat yang keempat, tidur yang cukup membuat kita lebih sabar dan tidak mudah marah. Nah, ini bisa kita lihat di kalimat kedua ya, kurang tidur bisa membuat kita menjadi mudah marah. Nah, kalau kurang tidur membuat kita menjadi mudah marah, berarti kalau cukup tidur membuat kita lebih sabar dan tidak mudah marah. Nah, jadi pernyataan yang keempat ini bisa kita checklist karena sesuai dengan isi teksnya. Seperti ini. Kalau kalian sudah yakin jawabannya, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 11 masih menggunakan infografis dan teks yang sama. Nah, di sini jenis soalnya itu adalah soal menjodohkan. Jadi di sini meminta memasangkan informasi usia di sebelah kiri. Jadi ini usia, kolom usia, dengan lamanya tidur yang dibutuhkan di kolom sebelah kanan. Nah, ini ya. Nah, kalau kita lihat, di sini kan usia yang ditanyakan itu prasekolah atau 3 sampai 5 tahun. Nah, ini kan usia prasekolah ya. Nah, ini usia prasekolah. Nah, kita cek. Nah, ini kalau kita lihat membutuhkan waktu 10 sampai 13 jam. Di yang ini ya, usia prasekolah membutuhkan waktu 10 sampai 13 jam. Nah, kita jawab di sini. Nah, ini kalau menjodohkannya tadi usia prasekolah ini 3 sampai 5 tahun. Kita cek lagi jawabannya tadi ini ya, 10 sampai 13 jam.
Jadi kita klik pada kolom ini. Nah, ini akan tertarik garis untuk memperlihatkan bahwa ini adalah soal menjodohkan. Nah, lalu yang keduanya usia sekolah 6-13 tahun. Nah, kalau usia sekolah yang ini ya, usia sekolah tuh yang ini. Nah, yang ini kalau untuk usia sekolah itu lama tidur yang dibutuhkan adalah 9-11 jam. Jadi kita klik usia sekolah ini dengan lama tidur yang dibutuhkan tadi 9-11 jam. Nah, begitu jawabannya. Kalau sudah yakin dengan jawabannya dan sudah sesuai dengan isi teksnya, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 12. Di sini soal benar dan salah. Tentukanlah benar atau salah pernyataan berikut sesuai dengan isi informasi. Nah, ini ada 2 pernyataan. Kita cek. Pernyataan yang pertama, usia 20 tahun memiliki lama tidur yang sama dengan usia 60 tahun. Nah, ini berarti kata kuncinya yaitu usia 20 tahun dan usia 60 tahun. Nah, untuk mengetahui usia 20 tahun itu masuk di kolom yang mana? Nah, ini kan usia 20 tahun, kita lihat rentang usianya. Nah, di sini apakah di usia sekolah? Bukan ya, karena usia sekolah itu rentang usianya hanya 6-13 tahun. Apakah remaja? Remaja juga bukan, karena rentang usianya hanya sampai 17 tahun. Nah, yang ini yang tepat, dewasa muda dari rentang 18 sampai 25 tahun. Jadi untuk mengetahui lama tidur orang yang berusia 20 tahun, kita bisa mencermati kolom yang dewasa muda ini. Nah, di sini kan ada rentang 18 sampai 25 tahun, berarti usia dewasa muda itu dari mulai 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Nah, ini 20 tahun masuk ke sini. 21 tahun, 22 tahun, 23 tahun, 24 sampai 25 tahun. Nah, kalau sudah sesuai dengan kolom yang ini, kita lihat lama tidur yang dibutuhkan yaitu 7 sampai 9 jam. Nah, sekarang kita bandingkan. Usia 20 tahun memiliki lama tidur yang sama. Di sini kata kuncinya yang sama dengan usia 60 tahun. Apakah sama dengan usia 60 tahun? Nah, kita perlu melihat di kolom yang mana nih untuk mengetahui yang usia 60 tahun. Nah, kita bisa melihatnya di kolom yang dewasa ini ya. Di sini rentangnya 26 sampai 64 tahun. Jadi, 60 tahun itu adanya di sini. Di antara 26 dan 24. Nah, ini lama tidur yang dibutuhkannya itu 7 sampai 9 jam. Jadi usia 20 tahun dan 60 tahun itu memiliki lama tidur yang sama ya, yaitu sekitar 7 sampai 9 jam. Jadi pernyataan yang nomor 1 ini benar ya. Nah, kalau kita jawab di soalnya, kita klik saja di kolom benar. Lalu kita cek pernyataan yang kedua. Nah, kalau di yang kedua itu, orang yang kurang tidur kemungkinan akan mengalami kesulitan saat belajar karena sulit fokus dan mudah lupa. Yang kurang tidur katanya mengalami kesulitan saat belajar karena sulit fokus dan mudah lupa. Nah, ini bisa kita lihat pada teks yang satu lagi. Jadi bukan pada infografis tapi pada teks yang sederhana ini. Nah, di sini memang disebutkan bahwa kurang tidur bisa membuat kita menjadi mudah marah, tidak fokus dalam belajar, dan mudah lupa. Jadi pernyataannya benar, orang yang kurang tidur itu kemungkinan akan mengalami kesulitan belajar karena sulit fokus dan mudah lupa. Jadi pernyataan yang ini pun benar ya. Kalau kita jawab di soalnya, kita klik saja di kolom ini.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal yang terakhir di part ini. Soal nomor 13. Nah, di sini yang ditanyakan, kita lihat di sininya ya. Nah, ini soal nomor 13. Andi adalah seorang anak kelas 5 SD. Nah, ini kuncinya itu anak kelas 5 SD. Menurut artikel di atas, berapa lama waktu tidur yang diperlukan Andi setiap harinya? Nah, di sini kan informasi yang diketahuinya itu usia ya. Sini tuh usia yang diketahuinya. Jadi tidak ada kelas karena hanya usia yang diketahuinya. Jadi kita harus memperkirakan dulu kira-kira kalau anak kelas 5 SD itu usianya berapa tahun. Nah, biasanya ya 10 sampai 11 tahun ya. Nah, ini bisa kita lihat di usia sekolah. Di sini. Usia sekolah. Nah, lama tidur yang dibutuhkannya itu yaitu 9 sampai 11 jam. Jadi ya sudah, kita sudah menemukan jawabannya. Jika Andi seorang anak kelas 5 SD yang umurnya diperkirakan 10 sampai 11 tahun, Andi membutuhkan waktu tidur 9 sampai 11 jam. Jadi kita bisa menjawabnya sini. Andi membutuhkan waktu tidur selama 9 sampai 11 jam per hari. Karena usia Andi itu usia anak sekolah, jadi bisa kita lihat bahwa waktu tidur yang diperlukan adalah 9 sampai 11 jam. Nah, itu dia pembahasan untuk soal AKM literasi ini. Nah, jika video ini bermanfaat untuk kalian, share juga ya pada teman-teman kalian agar teman kalian memperoleh manfaat yang sama. Dan kalian bisa menjadi generasi bangsa yang pandai berliterasi. Nah, sekian dulu video saya di part ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Salam literasi. Menarik kan videonya? Mau bahas soal apa lagi? Tulis aja soalnya di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share videonya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video-video selanjutnya.